Selamat pagi, saudara-saudari sekalian. Shalom. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, Rabu 18 Mei 2022, dari 1 Petrus pasal 2 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Alea kahahulongan huapoi mahamu songon akka pai solat jala halak dagang orop pamuma akka hisap-hisap ni roha sibuk na maralo dopak partodion. Saudara yang terkasih dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita, pada kenyataannya ada banyak pendatang dan perantau di sekitar kita. Pendatang adalah orang yang datang ke suatu daerah atau negeri atau negara. Pendatang adalah orang asing di negeri orang. Pendatang adalah orang yang datang dari kampung, daerah, atau negara lain di kampung kita. Sedangkan perantau adalah orang yang mencari penghidupan, ilmu, atau lainnya di negeri lain. Perantau adalah orang asing atau pengembara. Jadi perantauan adalah tempat negeri lain untuk mencari penghidupan. Saudaraku, ternyata pendatang atau perantau sudah ada sejak dahulu kala. Bahkan termasuk kita, dahulu sekali kita adalah pendatang. Bahkan ada juga pada sekarang ini kita adalah pendatang dan perantau di kota Batam ini. Kita meninggalkan kampung halaman kita, kemudian kita datang dan merantau ke kota Batam ini untuk mencari penghidupan, ilmu, atau lainnya, berjuang untuk memperbaiki kehidupan supaya lebih baik. Saudaraku, demikian pula yang menjadi latar belakang perantauan orang Yahudi menjelang dan pada awal ini milenium pertama. Mereka meninggalkan tanah yang dijanjikan Allah kepada nenek moyang mereka, lalu pergi ke negeri orang bukan hanya mencari penghidupan atau pengalaman saja, tetapi juga karena petaka, karena pembuangan yang menimpa mereka oleh sebab tegar tengkuknya. Oleh sebab itulah Rasul Petrus memberi mereka banyak nasihat. Ia menasihati mereka, para pendatang dan perantau Yahudi, agar berhati-hati dan waspada, agar mereka menjauhkan diri dari hawa nafsu kedagingan yang merayu, menggoda, dan membinasakan jiwa, seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 19
sampai 21, di mana perbuatan daging seperti percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Saudaraku, jika para pendatang dan perantau Yahudi di mana saja dan kapan saja tergoda oleh keinginan daging, maka mereka niscaya akan semakin menjauhi Tuhan. Mereka akan meninggalkan Tuhan. Lebih dalam, Rasul Petrus menasihati mereka agar memiliki cara hidup yang baik. Maka bangsa-bangsa yang bukan Yahudi itu tidak gampang membuat fitnah kepada mereka. Kalaupun mereka tetap memfitnah, maka bangsa-bangsa yang bukan Yahudi itu dapat melihat dengan jelas jalan hidup dan perbuatan orang-orang Yahudi di perantauan, yaitu perbuatan yang baik, terpuji, mulia, dan penuh rasa takut akan Allah. Saudaraku, ada banyak alasan bagi kita untuk berbuat baik. Menebar kebaikan akan membuat kita diterima, dihargai, dan menerima balasan atas kebaikan kita. Walau kita sebagai pendatang dan perantau, berbuat baik dapat membuat orang lain bahagia dan menjadikan hati kita senang. Saudaraku, walau acap kali kita menghadapi tekanan dan perlakuan yang tidak menyenangkan sebagai pendatang dan perantau, baik itu yang datang kepada kita, yaitu tindakan semena-mena, atau ada juga kita yang difitnah. Bahkan ketika kita berada di dalam pekerjaan kita atau di lingkungan sekitar kita, kita juga ada yang ditindas. Bahkan ada juga sampai yang mencurigai kita. Kita dipojokkan tanpa mampu membela diri. Setiap tindakan selalu disalahkan. Dalam keadaan demikian, hendaknya kita mengingat akan nasihat Rasul Petrus agar kita menjauhi perbuatan-perbuatan daging yang berjuang melawan jiwa, dan kita melakukan perbuatan-perbuatan roh seperti dalam Galatia 5
ayat 22 sampai 23. Perbuatan roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Hendaknya kita dimampukan dan dikuatkan Tuhan Yesus dalam melakukannya. Amin. Selamat beraktivitas, selamat mensyukuri berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.